Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Semoga kita tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa. Jumpa kita lagi dengan channel yang agak-agak pedas sedikit lah. Ini kita lihat sudah mulai, atau saya istilahkan hiruk pikuk lah, menjelang tahun 2024. Sudah bermunculan lah calon-calon presiden yang akan memimpin negara kita ini ke depannya. Survei-survei pun sudah menjagokan siapa-siapa saja kandidat-kandidat calon yang akan maju untuk tahun 2024. Jadi kalau menurut saya sebagai masyarakat biasa, ini adalah saya lihat kesalahan fatal sekali sebetulnya. Ini kan waktu masih 2 tahun lagi. Nah, yang kita lihat apa sekarang? Semua sudah sibuk. Sampai-sampai presiden pun yang masih punya jabatan cukup lama, sekitar 2 tahun lagi, yang kita harapkan untuk menyelesaikan masalah-masalah yang terjadi bangsa ini, ikut juga. Menteri-menterinya pun ikut juga. Partai-partai pendukungnya pun juga ikut. Jadi kemana lagi ini? Inilah yang kita lihat, bagaimana para pejabat-pejabat kita yang dia pikirkan hanya bagaimana syahwat politiknya saja. Jadi kalau saya mengibaratkan nih, gila kekuasaan saja yang dia nampak. Nah, tidak dia pikirkan bagaimana rakyat sekarang lagi ini. Masalah-masalah bangsa ini semakin banyak yang tidak diselesaikan. Inilah contoh yang tidak baik yang diberikan oleh para pejabat-pejabat di negara kita ini, elit-elit politik ini. Tidak ada yang melarang. Itu hak setiap warga negara. Mau dia jadi presiden, anggota dewan, bupati, gubernur, wali, silahkan. Tidak ada yang melarang. Tapi jangan lupa, ini kan waktu masih 2 tahun lagi. Selesaikanlah dulu permasalahan-permasalahan yang terjadi di bangsa ini. Selesaikan janji-janji dulu. Mana sumpahnya dulu. Yang ingin berbuat untuk rakyat, diselesaikan dulu. Silahkanlah nanti. Sekali lagi saya katakan, tidak ada yang melarang. Itu hak setiap warga negara. Mau jadi apa, itu hak setiap warga negara, dilindungi oleh undang-undang. Sah-sah saja, silahkan. Tapi ini belum waktunya. Lihatlah bangsa kita ini sekarang, banyak permasalahannya. Sampai-sampai ada yang mengatakan bahwa utang kita yang sekarang sampai 7.000 triliun, malah enak saja dia katakan adalah utang yang terkecil dari kalau dibandingkan dengan negara-negara lain. Utang masih bisa dia katakan adalah yang paling terkecil. Utang itulah yang menyebabkan rakyat ini jadi sengsara. Apakah rakyat terus dibebani pikir rakyat dengan utang yang sekarang ini sampai 7.000 triliun? Nah, mana penjelasannya? Ekonomi kita coba lihat. Pandemi belum selesai. Masalah-masalah bangsa ini, coba lihat di Papua sana. Belum juga selesai. Semakin hari semakin menyedihkan sekali. Kalau nggak aparat yang mati, rakyat yang mati. Nah, penyelesaian oleh negara sampai sekarang belum ada. Nah, yang kita lihat sekarang apa? Itulah yang dia tonjolkan sekarang adalah syahwat politik, gila kuasa. Inilah yang saya lihat sekarang ini.
selesaikanlah dulu masa panjang. Permasalahan bangsa ini banyak, selesaikan dulu. Apa yang kurang sebetulnya negara kita? Nggak ada yang kurang. Kita semua punya sumber daya manusia, punya kita semua. Tak ada yang kurang. Tapi sayang, seribu sayang, isi otak kepala cuma bagaimana untuk berkuasa saja. Jadi apa yang dia janjikan, baik waktu pileg, baik waktu pilpres dulu, sampai sekarang belum terpenuhi. Nah, itulah yang saya katakan, negara Indonesia ini sekali 5 tahun melahirkan pemimpin yang munafik, pemimpin yang mengsengsarakan rakyat, yang hanya pikiran isi kepalanya itu adalah bagaimana untuk berkuasa. Tidak dia pikirkan bagaimana keadaan rakyat sekarang ini. Ini bukti yang kita lihat sekarang ini. Seperti yang saya katakan tadi, masa masih tinggal 2 tahun, malah sibuk untuk menjadi presiden tahun 2024. Presiden juga ikut, menteri-menterinya juga ikut, partai-partai pendukungnya juga ikut. Sekarang sudah ada koalisi-koalisi untuk Pilpres tahun 2024. Jadi sekali lagi saya katakan, kapan negara kita ini maju lagi? Kalau pikiran para pejabat-pejabat kita, para elit-elit politik kita hanya untuk bagaimana berkuasa. Ya, apalagi kalau menurut saya sekarang sebagai masyarakat, ya kita cuma perbanyak doa sajalah. Kita perbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa. Semoga apa? Semoga para pejabat-pejabat kita, para elit-elit politik kita ini disadarkan. Supaya apa? Supaya mereka ingat lagi bahwa mereka pernah bikin janji, bahwa mereka pernah disumpah untuk mensejahterakan rakyat ini. Ini yang sebetulnya yang ditunggu. Waktu itu pasti datang. Tahun 2024 itu pasti datang. Tapi lebih baik diselesaikan dulu lah permasalahan-permasalahan yang terjadi di bangsa kita ini sekarang. Jadi kita lihat sekarang ini sudah sibuk sekali. Jadi saya katakan bahwa elit-elit politik kita, para pejabat-pejabat kita, yang dilihatkan sekarang adalah hanya syahwat politik dan gila kuasa saja. Tidak mereka pikirkan bagaimana nasib rakyat sekarang. Jadi sekali lagi saya katakan, hanya doa yang bisa kita panjatkan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, supaya mereka ini cepat sadarlah. Dan satu lagi juga, kita berharap betul semoga Allah menciptakan satu orang pemimpin untuk memimpin negara kita ini. Semoga lahirlah satu orang pemimpin yang bisa membawa negara kita ini menjadi negara besar, menjadi negara maju dengan kesejahteraan rakyatnya. Cukup sekian dulu. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Kesempurnaan itu hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.